Kemudian pada malam hari ini, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memahamkan dan mengerti bahwa ada beberapa hal yang harus kita hindari, baik kita sebagai pekurban maupun kita sebagai penyelenggara pelaksanaan ibadah kurban itu. Walaupun pada hukum asalnya berkurban itu yang paling afdol adalah si pekurban menyembelih sendiri kurbannya. Itu hukum asalnya. Jadi yang terbaik si pekurban itu menyembelih sendiri hewan kurbannya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak mampu, maka dia boleh mengupahkan kepada orang lain, agar orang lain yang menyembelihkan kurbannya, agar orang lain yang melaksanakan mulai dari mengulitinya, kemudian menetelinya, bahkan sampai membaginya. Itulah asal muasal kenapa kita bentuk panitia kurban. Panitia kurban dibentuk bukan karena perintah langsung dari ibadah kurban itu sendiri. Berbeda kalau badan amil zakat. Badan amil zakat memang diperintah oleh perintah zakat itu sendiri. Makanya muncul istilah untuk badan amil zakat itu berhak dia 1/8. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha. Badan amil yang mengurusi zakat itu berhak 1/8. Tapi tidak dengan demikian dengan panitia kurban. Tidak ada perintah membentuk panitia kurban. Cuma asal muasalnya kenapa panitia kurban itu ada? Karena banyak pekurban yang tidak mampu menyembelih kurbannya. Banyak pekurban yang tidak mampu mengerjai hewan kurbannya, mengulitinya, tidak mengerti, tidak pandai, menetelinya, sampai kepada membagikannya pun tidak mampu dan tidak sanggup. Itulah maka kita bentuk panitia kurban. Jadi tujuan panitia kurban itu dibentuk hanya untuk membantu orang yang berkurban. Ini penting kita ingatkan sekarang supaya jangan lari dari tujuan. Karena bukan tidak mungkin sekarang ini si pekurban menganggap panitia kurban itu pekerja, pesuruh, yang kadang-kadang bisa dia protes. Ada di beberapa masjid saya dengar pekurban protes sama panitia kurban. Padahal seharusnya dia berterima kasih. Kenapa? Kurbannya diuruskan. Kalau tidak ada panitia kurban, mereka tidak berdosa. Masjid tidak berdosa tidak membentuk panitia kurban. Si pekurbanlah menyembelih sendiri kurbannya. Kemudian kalau tidak mampu cari sendiri, cari tukang potong, cari tukang ngerjain, maka diupahlah mereka. Diupahlah mereka. Maka muncul ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ini, yang Nabi jelas menegaskan. Nabi menyatakan dalam hadis itu, wala u'tiyal jazira minha syai'an. Wala u'tiyal jazira minha syai'an. Kata Nabi kita, janganlah kalian memberikan upah kepada tukang sembelih, kepada orang yang diminta tolong untuk mengerjakan hewan kurban kita yang diupahi. Tapi kata Nabi kita, jangan diberikan upah dari hewan kurban itu minha syai'an, dari bahagian manapun dari hewan kurban itu. Jadi tidak boleh memberikan upah dari hewan kurban itu. Tukang sembelih
dikasih bahagiannya kepala. Itu jangan, kata Nabi kita. Orang yang kerja diupahi dengan kulit, diupahi dengan kaki. Akhirnya begitu mau dibagi, gundul kayak bantal guling itu hewannya. Tak berkepala, tak berkaki. Maka tidak boleh diberikan upah. Tukang sembelih dikasih paha kanan sebelah belakang misalnya. Itu tidak dibenarkan. Dalilnya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wala u'tiyal jazira minha syai'an. Janganlah memberikan upah dari hewan kurban yang disembelihnya itu, yang dikerjainnya itu. Lalu dari mana kita memberikan upahnya? Lanjutan hadis itu mengatakan, nahnu nu'tihi min 'indina. Kata Sayyidina Ali, kami dulu memberikan upah kepada orang yang mengerjakan itu, nu'tihi min 'indina, diambil dari kami yang berkurban. Maka pekurban, kalau 2,5 juta dari panitia itu untuk membeli hewan kurban, seharusnya pekurban itu ikut serta andil untuk menyediakan makanan, beli kantong plastik, membeli tali, minum untuk yang bekerja, lalu memberikan upah kepada mereka. Kalau yang 2,5 juta itu semata-mata untuk membeli hewan kurban, terkecuali kalau panitia memberitahukan dari 2,5 juta itu sekitar 150.000 sudah bisa untuk beli tali, beli kantongan, beli alas, kemudian minum pekerja, makan siang mereka sudah masuk di situ. Udah, berarti termasuk di situ. Itu pun baru makan minum si pekerja, upahnya belum. Maka seharusnya kita yang berkurban ini berterima kasih sekali, ini ada panitia kurban. Bukan malah diprotes, bukan malah disegala macamin. Kecualilah kalau panitia kurbannya melakukan penyimpangan nanti. Gara-gara itulah mungkin ada orang yang kurban itu kakinya hilang, ada yang lidahnya hilang, ada yang kulitnya entah kemana. Kenapa? Karena itu tadi, dia dianggap sebagai pekerja, tak ada apa-apanya, nanti cuma dapat sekantong 2 kantong. Padahal kalau dihitung dengan upah, tak cukup itu yang sekantong 2 kantong itu. Yang saya dengar kabar, kalau kita ngupah sembelih di RPH, rumah potong hewan, itu satu sapi 250.000 Pak. Itu menyembelih saja. Lain menguliti, lain lagi menetelinnya. Yang itu nanti yang netelinnya, yang bagi dagingnya itu panitia. Mereka cuma nyembelih saja sama ngulitin. 250.000 kali berapa ekor. Nah, maka dari itu justru kita kalau sebagai pekurban tanya, apakah di masjid sini, termasuk saya sampaikan di masjid yang lain, itu ditanya kepada panitia, Pak, itu yang 2.500.000, ada masjid yang 2.600.000, itu sudah masukkah untuk makan orang yang kerja? Sudah masukkah untuk minum mereka? Sudah masukkah di sana kantong dan lain sebagainya? Itu yang harus diperhatikan. Apalagi saya sampaikan, panitia jangan ambil resiko. Tadi subuh saya mendapat kabar, pertanyaan dari jamaah yang mengatakan, kami Ustadz, sapi dari masyarakat itu kadang 2 hari sebelumnya sudah diantar ke masjid. Saya bilang, ada perjanjian dah selama 2 hari itu kalau dia hilang siapa yang nanggung? Pak Tajalli, itu ada masjid tadi subuh yang nanya. Kalau dia mati atau kalau dia lari entah kemana, bukan dicuri orang tapi hilang, lari, siapa yang nanggung? Nah, Adinda ini tadi hadir kuliah subuh, ada yang bertanya begitu kan, bercerita begitu 2 hari sebelumnya. Siapa yang nanggung? Apa mungkin panitia yang nanggung? Masjid yang nanggung? 1 ekor 19 juta. Rugi masjid gara-gara ngurusin kurban orang. Dibalikkan sama yang berkurban, maukah mereka menggantinya? Maka jangan kita yang pekurban ini,
Kita kan sama-sama ini sudah niat menjadi pekurban, supaya kita juga tahu sikap kita seperti apa. Maka jangan seperti itu. Kita lihat hilangnya karena kelalaian atau tidak, begitu dia. Dan kita jangan awal-awal ngantarnya. Selama 2 hari 2 malam, siapa yang ngangon sapi kita itu? Siapa yang cari rumputnya untuk makan? Kalau dia tidak makan 2 hari 2 malam, itu namanya menyiksa hewan kurban kita. Bisa mati dia, disalahkan nanti panitia kurban. Maka saya sampaikan tadi pagi, bahkan dimanapun, panitia kurban jangan ambil resiko. Karena itu bukan kewajiban panitia kurban. Panitia kurban ini niatnya cuma membantu saja orang yang tidak pandai berkurban. Maka yang sudah dibantu ini mengertilah, mengerti. Maka muncullah hadis tadi, seharusnya kita mengupahkan kalau kita tidak mampu. Cuma mengupahkannya, kata Nabi, jangan diambil dari hewan kurban itu sedikit pun. Pak, bapak yang motong sapi saya ya, sama ngulitinya, saya tidak berani. Upahnya nanti saya berikan kepala hewan ini untuk bapak. Tidak boleh. Itu dilarang Nabi. Lalu yang netelin segala macam, kita bilang, Pak, bapak yang netelin ya, nanti saya kasih kaki sama bapak 2, kulitnya sama bapak. Kemudian nanti bapak tolong bagikan ya, ini yang tukang bagikan, kakinya saya kasih, karena kemana-mana bagi menggunakan kaki, kata dia. Tidak boleh. Nahnu nu'tihi min indina. Kalau mau mengupah orang di luar dari itu. Kalau 2,5 juta cuma beli sapi, hitunglah berapa upahnya beli. Kongsi 7 orang. Kalau tadi saya katakan yang beli 250.000, nguliti katakan 100.000, lalu netelin 50.000, katakanlah 1 ekor sapi itu 400.000 upahnya, bagi 7 orang, berapa 1 orang? Berarti nambah lagi sekitar 75.000. Lalu mereka kerja 1 hari penuh, makan minumnya kena misalnya sekian ratus ribu, maka 1 orang tambah lagi 25.000. Tambah lagi si pekurban, berarti 100.000 untuk menanggulangi upah. Kalau mau diupahkan, berikan sama panitia. Maka panitia kurban pun, kalau ditengoknya pekurban ini masin-masin kayak gitu, jangan harga hewan saja diberitahu sama mereka, Pak Tajalli. Sebutkan kurbannya sekian, untuk kebutuhan lain-lainnya itu sekian. Termasuk kalau kita mengupah tukang sembelih dan memberi makan, memberikan minum para pekerja. Kalau dia tidak mau, udah sembelih sendiri kurbanmu, bilang. Oh ya udah, saya nggak kurban, kau sendiri yang berdosa, bilang. Bukan urusan kita, Pak. Itu bukan urusan kita. Kita cuma menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong menolong dalam perbuatan kebaikan, dan tidak ada perintah membentuk panitia kurban. Tapi kalau membentuk panitia amil zakat itu ada. Silakan Pak Haji Sagiman, Ketua Masjid Baitur Rahim. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama, larangan yang harus kita perhatikan adalah jangan memberikan upah untuk penyembelih, untuk orang yang bekerja dari hewan kurban yang disembelihnya dan yang dikerjakannya itu. Kalau maupun memberikan upah, maka nahnu nu'tihi min indina. Diambil dari si pekurban itu di luar dari hewan itu. Dalam hal ini bisa dengan uang dan bisa dengan yang lain-lainnya. Upahi mereka. Tapi kalau tidak, maka nanti resikonya hewan kurban kita itu yang diambilin orang. Kenapa? Karena dia merasa tidak diupah. Jadi sekali lagi kesimpulannya, yang pertama, boleh meminta tolong kepada orang lain dan memberikan upah kepada mereka, tapi tidak boleh upahnya itu dari manapun, minha syai'an, dari manapun, dari sedikit pun dari hewan yang dia kerjakan itu tidak boleh dijadikan sebagai upah. Kemudian yang kedua,
Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini yang harus dihindari, bahwa tidak boleh menjual belikan bahagian dari hewan kurban tersebut. Kita nyembelih sendiri, berani, pandai, ngulitin sendiri. Lalu nanti sesudah selesai, maka karena kulitnya tidak kita bagi, kulitnya kita jual. Dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wala tabi'uha. Disuruh kita wastamta'u bijuludiha. Manfaatkan sebisa-bisanya kulit-kulitnya. Kalau bisa dimakan, diolah. Kalau tidak, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dibagikan. Biarlah orang dapat 2 jengkal tak masalah. Mungkin sama kita yang sering makan daging, kulit itu tak berharga, tak berarti. Sama orang yang jarang makan daging, setahun sekali makan daging, maka dia akan berusaha mengolah itu. Apakah dijadikan kikil atau lain-lain sebagainya. Ya, diolah pokoknya. Yang kata Nabi, wala tabi'uha, dan jangan diperjualbelikan. Walaupun itu kurban kita, tidak boleh jual kulitnya, tidak boleh menjual kakinya, tidak boleh menjual kepalanya, apalagi tidak boleh menjual dagingnya. Yang pekurban saja, padahal itu hewan kurban dia tidak boleh, apalagi panitia. Apalagi panitia tidak boleh. Cuma ada panitia pernah beralasan, kami jual Ustaz karena si pekurbannya nggak ngasih upah. Kami jual itu satu kulit sapi itu selembar itu 150.000. Ada berapa ekor berapa lembar, cukuplah untuk beli kantongan, untuk beli tali, untuk makan minum, bahkan kita upahin. Yang kita tidak bisa ngerjainnya kita upahkan. Mengerjai perut itu Bapak dan Ibu itu tidak mudah. Bayangkan itu kotoran hewan itu yang mau dibersihkan. Mau dibuang perutnya sayang, bisa dimakan. Usus-ususnya itu kalau sudah bersih enak. Jangan dibuang. Maka tidak mudah. Namanya juga korban, butuh pengorbanan. Nah, oleh karena itu sekali lagi pekurban saja tidak boleh menjual bahagian manapun dari hewan kurbannya, apalagi yang bukan si pekurban, dia cuma panitia kurban saja. Jangan. Saya pernah tahun lalu kah atau 2 tahun yang lalu di satu masjid, selesai begini saya di tempat parkir didatangi bendahara masjid. Bukan ketua, bendaharanya yang datang. Dia bilang sama saya, Ustaz, kayak mana saya ini, kata dia. Ngapa pula? Yang Ustaz bilang tadi, itu setiap tahun sebagai bendahara saya yang jual. Duitnya saya masukkan ke dalam kas masjid. Jadi uangnya sampai sekarang masih di masjid Ustaz. Padahal itu harus dibagi selama hari tasyrik. Ini sampai sekarang udah berapa tahun tetap dia simpan di masjid. Walaupun tujuannya baik, masuk ke kas masjid, tapi langkah yang dia ambil itu keliru dan salah. Kenapa? Rasulullah melarang menjual-jual bahagian dari hewan kurban tersebut. Ini yang kedua yang harus menjadi perhatian kita, baik sebagai pekurban maupun sebagai orang yang bekerja sebagai panitia kurban. Maka pekurban jangan dianggap panitia itu pesuruh, jangan dianggap panitia itu pekerja buruh. Mereka justru kita anggap sebagai penolong, penyelamat ibadah kurban kita. Sebab kalau tidak ada mereka, tidak ada yang menyembelih. Kalau tidak ada mereka,
tidak ada yang mengerjai. Kalaupun kita upahkan ke tempat lain, berarti kita harus mengeluarkan biaya tambahan. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, kurban kita itu kita sendiri yang mengerjain. Begitu kita tidak mampu, maka muncullah istilah boleh diupahkan, dan kita pun harus memberikan upah. Dengan adanya panitia, kita terbantu, kita tertolong. Maka anggaplah panitia itu yang menolong kita, panitia itu yang membantu kita. Berterima kasih sama mereka karena mereka menyelamatkan ibadah kita. Mereka yang menyelamatkan ibadah kita. Kita diseberangkan orang saja dari seberang jalan menuju ke masjid, itu kita sudah bersyukur sekali. Kenapa? Karena diseberangkannya kita bisa ke masjid. Kalau tidak mungkin resiko bahaya di jalan raya itu. Hanya dibantu menyeberangkan saja kita sudah senang sekali untuk beribadah ke masjid. Apalagi ini ibadah yang amalan ahabba ilallah, gara-gara mereka lah kita terbantu. Maka kalau begitu kita terapkan, insya Allah panitia-panitia, pekerja-pekerja akan amanah. Insya Allah akan amanah. Mereka dilihat, diawasin. Tidak boleh ada penyimpangan-penyimpangan, karena mereka sudah mendapatkan upah, dia tak pikirkan lagi daging itu. Tapi kalau tidak diberikan upah, maka dia berpikir kayak mana? Kalau sama-sama satu kantong, sama dengan mereka, bagus aku tidak usah jadi panitia, kata dia. Maka muncullah selain kantong, dia pun bawa karung beras. Iya, itu gara-gara kita. Gara-gara kita yang tidak memberikan upah kepada mereka, maka dia menjadikan tugas sebagai pekerja itu sebagai sebuah kesempatan. Bagaimana hitungan upah dengan uang itu bisa terganti dengan hitungan hewan. Capek-capek aku satu hari, kata dia, penuh, satu hari penuh, sakit badan, ternyata yang dapat cuma satu kantong. Itu pun kalau aku nggak bekerja jadi panitia, maka satu kantong ini datangnya ke rumah, pasti diantar panitia ke rumah, kata dia. Nah, maka dari itu dia upahkan, beri upah. Maka sebetulnya kalau tadi Pak Tajali kemarin ngabarkan ke saya, kami 2,5 juta Ustaz, wah itu sudah luar biasa. Karena ada masjid yang 2,6, ada masjid kita yang 2,7, ada yang masjid kita 2,7,5, tapi sudah di sana ditanggung semua. Yang 2,7,5 itu sudah nanggung semua. Makan minum, kambing yang dia kirim kurus, daging sapi yang dia pilih yang gemuk. Nah, itu lebih parah lagi. Maka dudukkan persoalannya. Yang kurbannya kambing, nikmati kurbanmu, bilang. Jadi kurban kita itu yang kita nikmati. Kenapa kita boleh dapat? Supaya kita tahu rasa kurban kita itu seperti apa. Termasuk Bapak dan Ibu, kalau ada tamu ke rumah datang, kita kasih minum kopi, kita walaupun misalnya bukan pengopi, minimal sedikit kopi itu kita minum. Supaya apa? Supaya tahu kita kopi yang kita hidangkan itu seperti apa rasanya. Takut kita nanti kopi kita kasih sama orang, gelas besar, kita tak minum. Begitu tamu kita minum, matanya merem-merem minum. Kita pun heran, kenapa nggak tahu persoalan? Rupanya garam yang dimasukkan istri kita. Tidak boleh. Makan, ngundang orang makan, ikut kita makan. Supaya kita tahu nasi kita itu mentah atau tidak. Ikan kita itu sudah asam karena bau basi atau tidak. Kita disuruh ikut begitu. Nah, kurban ini pun, kenapa si pekurban boleh makan daging kurbannya? Adalah agar dia tahu kayak mana rasa kurbannya itu. Ini daging kurbanku sudah alot keras karena sudah tua kah? Atau ini sudah nampaknya ada penyakitnya, ada ulatnya di hatinya? Apa bagaimana? Kita harus tahu itu. Itulah yang kita makan. Jangan yang tadi saya katakan, kita kurban kambing, kurus pula, tapi seleranya mau sapi.
maka silakan ikut sapi, berkumpul di sapi. Jadi kalau bisa hewan kurban kita itulah yang kita makan. Jangan dipenuhi yang minta-minta gini Pak Tajalil. Langsung kasih minum nih. Ini udah dites ya Pak ya? Udah dites minumnya ya? Asin apa manis ya? Nah itu dia Bapak dan Ibu, kenapa kita disuruh makan? Supaya kita tahu rasa kurban kita itu. Kalau kita kepinginnya sapi, sapilah kurban kita. Kalau kita kepinginnya kambing, kambinglah kurban kita. Bila perlu diberikan yang lain, jangan mau. Kenapa? Sunnahnya kita ingin tahu rasa daging kurban kita itu. Ini diantara yang harus kita pahami. Nah makanya berikutnya larangan cacat. Jangan nanti dia berkurban dengan hewan yang cacat lalu mintanya sapi yang sehat. Tidak boleh. Jangan berkurban dengan yang cacat. Jangan cacat mulutnya, jangan cacat kakinya, jangan cacat tanduknya, jangan cacat kulitnya. Pokoknya semuanya jangan cacat. Jangan berkorban dengan hewan yang cacat. Kenapa? Yang lalu kita sampaikan bahwa hewan kurban itu nanti akan menjadi kendaraan penyelamat kita di akhirat. Kalau yang cacat yang kita korbankan, nanti kendaraan mogok lah yang dapat kita di sana. Begitu Pak, melogikakan hadis-hadis Nabi kita ini. Kalau dia nanti bakal jadi kendaraan di sana, maka kalau di dunia ini kurban kita hewan yang tidak memenuhi persyaratan, tidak sehat, cacat, lalu rusak, maka itulah nanti kendaraan kita di sana. Kenapa? Di sana mobilnya tidak jalan, kendaraan tidak jalan, ternyata olinya kosong. Ditengok catatan amalnya, rupanya dulu dia berkorban dengan hewan yang lapar. 3 hari 3 malam tidak makan. Kenapa? Sudah diserahkannya ke masjid, tapi uang makannya tak dikasih sama pengurus masjid. Akhirnya tak dikasih makan, disembelih, kosong perutnya. Nanti dia di sana dapat kendaraan yang nggak ada olinya, mana bisa jalan? Begitu dia. Nah, jadi larangan yang berikutnya itu untuk kita berkorban, jangan berkorban dengan hewan yang cacat. Jangan berkorban dengan hewan yang kurus, kata Nabi kita. Jangan berkorban dengan hewan yang dagingnya sedikit, tapi berkorbanlah dengan yang terbaik. Berikutnya untuk kita para pekorban, jangan menyembelih kurban sebelum selesai sholat Idul Adha. Kita kalau di tengah kota ini, insya Allah tidak adalah hampir. Walaupun di tepi-tepi itu ada, karena kita mendapat laporan ada orang yang menyembelih hewan itu pada malam hari raya, tak jadi kurban. Kenapa? Karena mereka biasa dapat kiriman, Pak Haji. Ada kiriman itu memang tak bertuan. Dari mana? Dari salah satu stasiun televisi katanya. Berarti mau disembelih pun nggak tahu nama siapa. Tidak mungkin Allahumma taqabbal min Indosiarin wa taqabbal min RCTI Okein. Mana ada? Maka mereka berpikir, wah ini berarti bukan kurban, cuma sumbangan. Maka sembelih malam. Malam disembelih orang itu. Pagi mereka sudah makan daging kurban. Nah kita yang berniat kurban nyampaikan ke sana, diperlakukan mereka juga sama, menyembelihnya malam. Tak jadi kurbanlah ibadah kita itu. Maka walaupun kita ngirim ke daerah-daerah, itu pastikan, sebutkan itu hewan kurban siapa, kemudian disembelih nanti dengan sebenarnya. Sampaikan sama mereka, sembelih setelah selesai sholat Idul Adha. Kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha, maka dia hanya menjadi sembelihan biasa saja. Tapi kalau disembelih setelah sholat Idul Adha, maka itulah menjadi pekurban kita. Mari kita mulai, mari kita coba. Yang lalu, yang sudah, yang berlalu, yang sudah lewat, sudahlah. Kalaupun ada kekurangan, ada kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah. Tapi sekarang kita sudah ngaji, kita sudah mengerti, jangan lagi berbuat yang keliru-keliru lagi, jangan berbuat yang salah lagi. Kalaupun selama ini kendaraan yang rusak sudah kita siapkan di sana, lewat kurban-kurban berikutnya kita perbaiki agar kendaraan itu nanti dapat berfungsi dengan baik untuk kita semua.
Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Kita sama-sama berdoa, tetap memohon kepada Allah. Allah bukakan pintu-pintu rezeki dan rahmatnya untuk kita. Allah mudahkan, Allah murahkan rezeki kita. Allah jadikan, Allah takdirkan kita menjadi pekurban-pekurban kembali pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita juga bermohon kepada Allah, Allah pertemukan kita kembali di majelis taklim kita ini pada masa yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.